Selamat sore, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 19 November 2021. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Desirait, inilah live update selengkapnya. Kecelakaan maut terjadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Desa Pasawahan pada Benghar di Kecamatan Pasawahan Kuningan, Jawa Barat pada Jumat 19 November. Kecelakaan maut tersebut melibatkan kendaraan roda 4 jenis dump truck dengan nomor polisi E9132AA. Belum diketahui penyebab kecelakaan, namun saat melintas di lokasi, mobil dump truck sudah berada di jurang dari bahu jalan penghubung desa. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Ahmad Rifai, wartawan Tribun Cirebon yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rifai. Halo Mei. Silakan dengan informasi Anda, bisa dijelaskan kenapa bisa terjadi kecelakaan dan bagaimana kronologisnya. Baik, Mei, dapat saya sampaikan untuk kejadian kecelakaan di jalur Desa pada Benghar dan Desa Pasawahan itu terjadi sekitar jam 10.30 atau sebelum pelaksanaan sholat Jumat di Kabupaten Kuningan. Begitu, Mei. Lalu bagaimana sopir bisa selamat sedangkan kernet tewas di lokasi kejadian? Berdasarkan keterangan yang terhimpun di lokasi kejadian, dugaan kecelakaan akibat human error yang terjadi pada unit kendaraan tersebut atau dump truck bernopol E9131AA yang diketahui kunci kabin kepala mobil tersebut terbuka sehingga posisi penumpang ataupun supir dan kernet itu berada di posisi bawah dan tidak bisa dikemudikan kendaraan tersebut. Sebelum terjadi kecelakaan maut yang melibatkan kernet tersebut, mobil sempat melakukan penabrakan terhadap dinding di sepanjang pinggir jalan tersebut sehingga kernet tadi keluar dan terlindas oleh unit mobil tersebut. Demikian, Mei. Kemudian kendaraan dump truck berwarna kuning atau bernopol E9131 ini dikemudikan oleh warga asal Jayapura, Kabupaten Cirebon yang akan melangsungkan kegiatan aktivitas angkutan material batu di daerah Desa pada Benghar. Begitu, Men. Kemudian terkait korban dan sopir yang selamat, sekarang nasibnya bagaimana? Untuk supir sekarang lagi dilakukan pendalaman dan dilakukan pengamanan oleh petugas kepolisian guna mengumpulkan data dan keterangan sehingga supir ini tadi juga mengaku sempat kaget dengan kejadian tersebut sebab kernet yang sebagai temannya itu meninggal dan kondisi kernet yang meninggal kini sudah dilaporkan terhadap keluarga duka dan sekarang lagi diproses untuk pengambilan jenazah. Begitu, Mei. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan sopir serta kepolisian unit Laka Lantas Polres Kuningan. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya kan belok kiri untuk rem, nggak tahu ada yang ngangkut. Itu pas jalannya mudun gitu? Iya, turun begitu. Jadi kunci kabin itu buka sendiri? Nggak tahu. Ada yang sendiri tuh, saya nggak tahu. Tadi sempat klakson juga kan? Langsungnya ke jalan. Waktu di situ nggak jalan? Iya, nggak jalan. Sebelumnya jalan? Jalan. Berarti si Pak ini mau ngangkut apa itu Pak? Mau ngambil apa? Batu. Mau batu. Dia hari ke situ? Iya. Ya jarang lah, 1 minggu kadang-kadang 2 hari. Di sana kadang-kadang mau truk itu mau bawa batu. Keneknya waktu itu gimana sih Pak?
Keneknya, Ah, maksudnya jatuhnya gimana? nggak tahu, saya nggak tahu. Oh soalnya posisi Posisi ini Pak, ini kan. Kabin itunya kebuka semua gitu tuh. Oh di balik itu, balik. lupa kunci nggak? Nggak tahu. Kunci itu udah dikunci. Oh dari kunci kabin Udah itu. dikunci. Kunci. Tapi kalau rem gimana? Apanya? Rem normal. Rem jalan rem normal. Jalan normal. Normal semua. Berarti pas turun itu sempat nabrak pohon dulu, langsung banting ke kanan. Iya nggak tahu saya itu. Iya. Terus si connect gimana mas? Keneknya itu nyebut direm gimana saya nggak tahu. Akhir. Nah pas kayak gitu nggak ada suaranya lagi. Gini saya, Allah. Nggak tahu si connectnya loncat nggak tahu. Iya nggak tahu Pak, nggak tahu. Lagi les juga nggak tahu. Nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Itu jalannya memang curam, turun dan informasi dari masyarakat mobil sedang turun. Itu kabinnya terbuka mungkin mas. Ya, informasinya seperti itu. Berarti satu orang meninggal dunia. Satu orang meninggal dunia di TKP. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sedang mengisi bahan bakar minyak atau BBM, seorang wanita paruh baya mendadak ambruk dan tak sadarkan diri pada Jumat 19 November pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Korban diketahui bernama Siti Wahyuni, 49 tahun, warga Jalan Belimau, Samarinda Utara, yang kala itu tengah menunggu kendaraannya terisi penuh bahan bakar jenis Pertalite di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Jalan PM Nur, Kecamatan Samarinda Utara. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltim, Rita Lavinia, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rita. Ya, halo Mei dan Tribuners. Silakan dengan informasi Anda, bagaimana kronologi awal hingga korban ditemukan pingsan di SPBU tersebut? Ya, lebih tepat ya Mei dan Tribuners, lebih tepatnya ditemukan mendadak tidak bernyawa ya di SPBU tersebut. Jadi menurut keterangan saksi awal, yakni petugas SPBU PM Nur Samarinda Utara, saat itu waktu menunjukkan pukul 5 waktu Indonesia Tengah, di mana mereka baru saja buka. Dan korban merupakan pelanggan pertama yang hadir di SPBU dan langsung meminta untuk mengisi bahan bakar minyak. Tetapi setengah pengisian korban tiba-tiba ambruk, tak sadarkan diri lagi, dan setelah diperiksa ternyata sudah tidak bernyawa dan pihak SPBU langsung menghubungi call center 112 dan pihak berwajib. Mei dan Tribuners. Kemudian dari hasil olah TKP awal, bagaimana penjelasan dari pihak kepolisian terkait kematian korban yang begitu mendadak? Ya, setelah dilakukan identifikasi awal, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, tetapi di tubuh korban ditemukan ada bekas operasi di dada sebelah kanan, juga di bagian perut. Nah, namun untuk penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil visum dari RSUD AW Syahrani Samarinda, Mei dan Tribuners. Kemudian apakah sudah ada keterangan langsung dari pihak keluarga terkait kemungkinan korban mengidap suatu penyakit atau seperti apa, Rita? Ya, berdasarkan informasi yang diperoleh oleh pihak kepolisian dari keluarga, korban memang sudah sering mengeluhkan penyakit karena baru saja menjalani operasi kanker payudara. Juga terkait apakah korban terkena serangan jantung, pihak keluarga juga masih menunggu hasil visum sebelum dikuburkan. Juga untuk diketahui dari keterangan pihak SPBU, korban memang akan datang setiap 2 hari sekali untuk mengisi BBM di SPBU tersebut. Juga karena sehari-harinya korban merupakan pelaku usaha mikro kecil menengah. Demikian Mei dan Tribuners. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan Kasubnit Inafis Satreskrim Polresta Samarinda. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari ini unit Inafis, tim CSI, relawan Inafis Kota Samarinda bersama PMI Kota Samarinda dibantu seluruh anggota relawan Kota Samarinda bahwa diinformasikan ada penemuan mayat di pom bensin Jalan PM Nur Kota Samarinda berkelamin perempuan usia 49 tahun dan ditemukan tergeletak dengan kondisi sudah meninggal dunia. Kami unit Inafis Polres Samarinda melakukan olah TKP awal dan mengevakuasi korban ke rumah sakit Syahrani untuk dilakukan visum. Daripada tubuh korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, namun kami tetap masih menunggu dari hasil visum. Dan pada tubuh korban sudah kita cek
ditemukan bekas operasi payudara, kanker payudara, dan bekas luka operasi sesar. Dan ini belum tahu, nanti kita tunggu hasil dari visum dari Rumah Sakit Ali Sarani. Oke. Dan kita koordinasikan ke pihak Polsek Pinang untuk koordinasi kepada pihak keluarganya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang menjatuhkan vonis 12 tahun penjara terhadap 2 terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Raya Sriwijaya, Jakabaring, Palembang pada Jumat 19 November. Kedua terdakwa Edi Hermanto dan Syarifuddin kompak langsung mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan terhadap mereka. Meski vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU yang pada sidang sebelumnya menuntut para terdakwa dengan masing-masing hukuman 19 tahun penjara. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Sumsel, Arif Rohekan, yang akan menyampaikan laporannya. Halo Arif. Halo Mai. Ya, silakan dengan informasi Anda, apa dasar putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 12 tahun kepada para terdakwa? Ya Mai, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang menyatakan ada kerugian negara dalam kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring sebesar 64 miliar Mai. Jumlah tersebut memang berbeda dengan dakwaan JPU yang menyatakan ada kerugian negara sebesar 130 miliar. Nah, ini sidang yang digelar secara daring yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Salan Effendi mengatakan berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi serta alat bukti yang ada diketahui kerugiannya tidak sampai 130 miliar sehingga ada penurunan vonis untuk penahanan kedua tersangka ini ya menjadi lebih ringan dibanding tuntutan JPU sebelumnya 19 tahun Mai. Sekarang hanya 12 tahun. Nah, ini kedua terdakwa terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan pasal 12B karena tentang gratifikasi Mai. Sehingga menyatakan kedua terdakwa terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana. Begitulah Mai, untuk laporan awalnya Mai. Baik, kemudian bagaimana sikap terdakwa ketika mendengar putusan tersebut? Nah, terdakwa sendiri langsung tanpa pikir panjang langsung melakukan banding Mai. Untuk terdakwa Edi dan Syarifuddin kompak untuk melakukan banding, padahal mereka punya ada kesempatan untuk waktu 7 hari kayak gitu Mai. Ternyata mereka pun langsung menyatakan langsung banding untuk putusan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tipikor itu Mai. Lalu bagaimana sikap dari jaksa penuntut umum sendiri? JPU Kejati Sumsel sendiri Roy Riyadi mengatakan pihaknya juga mengajukan pikir-pikir dalam menyikapi putusan Majelis Hakim tadi Mai. Kami akan pikir-pikir dulu untuk vonis ini karena diberi waktu 7 hari sehingga mereka akan mempelajari putusan itu sebelum untuk melakukan tindakan selanjutnya atau banding atau tidak Mai. Begitu Mai. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pengacara Roy serta jaksa penuntut umum. Berikut tayangannya untuk Anda. 7 hari, waktu 7 hari untuk belajar putusan. Ya makanya kita pelajari dulu 7 hari. Pikir-pikir jadi kan? Ya, seminggu ya. Tadi kan sudah didengar bahwa terdakwa dalam sidang menyatakan banding ya secara langsung dari terdakwa terhadap putusan oleh majelis hakim tadi, walaupun jauh dikurangi termasuk kerugian negara, termasuk denda, termasuk kurungan, tapi terdakwa tetap menyatakan tidak menerima. Dari 19 tahun jadi 12 tahun.
Jadi dari 750 juta jadi 500 juta. Dari 684 jadi 218.375 dianggap merugikan negara. Jadi nggak sampai 500 juta ya. Kemudian dari berapa bulan jadi 4 bulan. Jadi menyatakan banding, dan tadi sudah dinyatakan banding secara langsung oleh terdakwa, kan dalam waktu 7 hari ada waktu, tapi terdakwa langsung menggunakan haknya hari ini juga, baik terdakwa 1 maupun terdakwa 2. Dan kami pun hari ini sudah menyampaikan permohonan salinan putusan kepada majelis, kepada PPSP ya, kepada ketua pengadilan atau majelis hakim. Nanti sudah dibuat suratnya secara resmi kita ajukan, dan apabila putusan sudah sampai, kami segera menyusun memori banding keberatan-keberatan, alasan keberatan yang dibacakan oleh majelis hakim tadi. Ya, kalau kalian dengar tadi, majelis hakim mengakui dana yang diterima oleh Edi Hermanto adalah dana alokasi untuk administrasi proyek. Tapi satu sisi dia mengatakan tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp218.375. Tapi kami ada buktinya bahwa itu sudah kita ajukan, dan Edi Hermanto pada waktu mengelola uang itu bukan berstatus pegawai negeri. Kita sudah lampirkan sebenarnya bukti SK pensiun ya, sudah kita buktikan di persidangan. Karena itulah yang menjadi alasan keberatan kami untuk banding, salah satunya itu. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Hari keempat pelaksanaan Operasi Zebra Siwa 5 2021, personel Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku membagikan masker kepada pengguna jalan dan pengendara di Jalan Aipati, Kota Ambon pada Kamis 18 November. Selain itu, Dirlantas Polda Maluku juga memberikan himbauan kepada pengendara terkait kepatuhan dalam berlalu lintas untuk mencegah terjadi kecelakaan di jalan raya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Alvin Risanto, jurnalis Tribun Ambon yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Alvin. Ya, halo Mei, halo Tribuners. Ya, silakan dengan informasi Anda bagaimana jalannya Operasi Zebra 2021 di Kota Ambon. Ya, jalannya Operasi Zebra 2021 sendiri di Kota Ambon ini berlangsung aman dan lancar, di mana pihak kepolisian di Lantas Polda Maluku dan Polres jajaran melakukan edukasi bagi pengguna jalan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan bagi para pengguna jalan guna untuk memutus mata rantai. Dengan menerapkan protokol kesehatan ini, mereka bersikap secara humanis, simpatik, dan bertindak secara profesional bagi pengendara. Jadi pengendara yang melintasi tidak menggunakan masker, para petugas ini langsung memberikan masker mereka bahwa penerapan protokol kesehatan sangatlah penting untuk memutus mata rantai. Dan juga selain itu, operasi personil ini juga disebar di semua titik, bahkan setiap harinya patroli secara mobile di pusat-pusat perbelanjaan, pangkalan ojek maupun terminal. Begitu, Mei. Kemudian meskipun tidak ada razia, bagaimana penindakan kepada pengendara yang menyalahi aturan berkendara? Ya, untuk saat ini memang tidak ada razia, tetapi para pengendara yang melanggar aturan seperti tidak memakai helm, tidak memakai sabuk pengaman, bahkan melawan arus, itu mereka diberi teguran. Apabila 1 atau 2 kali masih melakukannya, maka mereka langsung akan ditindak. Tapi untuk para pengendara yang melakukan balap liar, terutama juga balap liar dan juga memakai knalpot racing, maka pengendara tersebut langsung ditilang dengan langsung membayar secara online di bank. Begitu, Mei. Kemudian menurut pantauan Anda di lapangan, apakah sejauh ini sudah ada pengendara yang ditilang terkait pelanggaran yang dibuat atau seperti apa? Ya, untuk saat ini belum ada pengendara yang ditilang, namun banyak sekali pengendara yang diberikan teguran, diberikan surat bahwa apabila 1 kali lagi melanggar peraturan lalu lintas, maka langsung diberikan teguran. Untuk pengendara sendiri yang balapan liar maupun yang menggunakan knalpot racing, untuk saat ini dari pantauan saya, dari hasil diskusi saya dengan pihak kepolisian, belum ada ditemukan, meskipun mereka sudah melakukan patroli setiap malamnya. Begitu, Mei.
Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kanit Sijemen Boserek di Telantas Polda Maluku. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk sementara sekarang ini kita laksanakan operasi Zebra Siwa 5 2021 yang akan kita laksanakan dari kemarin tanggal 15 sampai tanggal 28 dengan sasaran tetap menerapkan protokol kesehatan untuk masyarakat dan juga mematuhi aturan lalu lintas. Dan kita mengimbau kita mengarahkan masyarakat untuk menggunakan masker, termasuk salah satu sasaran yang paling utama kendaraan knalpot racing. Itu sesuai dengan perintah pimpinan kita akan ambil, amankan, yang bersangkutan kita suruh ganti knalpot ya standar, baru kita lepaskan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih terus melakukan pemeriksaan lanjutan kasus OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Setelah sebelumnya melakukan pemeriksaan di rumah dinas Bupati HSU, kini giliran rumah Sekda HSU Muhammad Taufik di Kecamatan Amuntai Tengah pada Jumat 19 November. Dalam waktu bersamaan, anggota KPK juga melakukan pemanggilan terhadap beberapa orang menggunakan ruangan di Mapolres HSU. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Banjarmasin Pos Reni Kurniawati yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Reni. Iya Mei. Silakan dengan informasi Anda bagaimana suasana saat dilakukan pemeriksaan KPK di rumah Sekda Kabupaten Hulu Sungai Utara. Iya. Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini melakukan pemeriksaan di rumah kediaman dari Sekda Hulu Sungai Utara Muhammad Taufik pada sekitar pukul 9.00 WITA dan berakhir sekitar pukul 12 WITA. Suasana pada saat pemeriksaan sendiri terdapat ada sekitar 3 hingga 4 kendaraan roda 4 atau mobil yang sebelumnya memang sering digunakan oleh anggota KPK dalam melakukan aktivitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam pemeriksaan tersebut juga dilakukan pengamanan oleh Polres Hulu Sungai Utara, di mana Kapolres juga telah memerintahkan anggotanya untuk melakukan penjagaan selama aktivitas KPK yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Perlu diketahui sebelumnya memang KPK juga kembali mendatangi dari rumah dinas dari Bupati Hulu Sungai Utara sendiri yang lokasinya juga tidak begitu jauh dari rumah kediaman dari Sekda Hulu Sungai Utara. Mei? Ya, kemudian apakah ada aktivitas lain dari KPK dan seperti apa bantuan dari Polres Hulu Sungai Utara? Ya, dalam waktu bersamaan dari anggota KPK juga melakukan aktivitas yang masih menggunakan di gedung Polres Hulu Sungai Utara, di mana mereka dari Polres Hulu Sungai Utara diminta untuk menyediakan ruangan selama 10 hari dan berlaku hingga tanggal 26 November 2021, di mana diduga beberapa orang saksi saat ini masih dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan. Dari pantauan kami tadi juga ada terlihat beberapa ASN yang dulunya sempat bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dari Polres Hulu Sungai Utara sendiri juga mengaku akan siap memberikan pengamanan dan juga pengawalan atas kegiatan KPK yang berlangsung di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Mei? Kemudian bagaimana tanggapan dari Wakil Bupati Hulu Sungai Utara sendiri dengan adanya kasus penetapan Bupati HSU sebagai tersangka? Ya, dengan ditetapkannya Bupati Hulu Sungai Utara sebagai tersangka, maka kemungkinan besar nantinya akan ada PJ dari Bupati Hulu Sungai Utara sendiri. Dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara, Husairi Abdi, mengatakan saat ini masih menunggu surat resmi dari Kemendagri untuk mengenai posisi tersebut. Namun dirinya mengatakan juga mengimbau kepada seluruh pejabat dan juga ASN yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, melaksanakan tugas dan juga kewajiban seperti biasa. Mei. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Hulu Sungai Utara. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, kita sesuai dengan sprint yang diajukan dari tim KPK yang datang ke HSU, kemudian mereka memberikan sprint, minta bantuan pengamanan kepada tim KPK untuk melaksanakan penggeledahan. Dan rencananya sebenarnya memberikan bantuan dari hari dari Kamis Jumat Sabtu aja. Kemudian dengan permintaan bantuan ruangan pemeriksaan di Polres HSU ini. Sampai 10 hari. Ya, dari Polres standby.
untuk pengamanan dan mempersiapkan ruangan. Iya. Kami akan kembali seusai jeda sejenak saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari. Mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ibnu Abbas, nelayan Ujung Pie, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi, Aceh, pada Kamis 18 November hilang saat pergi melaut sekitar 15 mil dengan batas garis pantai. Korban diketahui hilang oleh rekannya yang saat itu sedang melaut mendapati bot dompeng milik Ibnu Abbas kosong. Akhirnya rekan korban menarik bot Ibnu Abbas ke daratan sekaligus memberitahukan kepada nelayan bahwa Ibnu Abbas telah hilang di laut lepas. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Serambi News Muhammad Nazar yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Nazar. Halo Mei. Silakan dengan informasi Anda bagaimana kronologis nelayan tersebut terjatuh ke laut. Terima kasih Mei dan Tribuners. Perlu kami laporkan bahwa musibah nelayan kembali terjadi di Kabupaten Pidi Aceh. Kali ini menimpa nelayan bernama Ibnu Abbas, 36 tahun, yang kejadiannya diawali bahwa Ibnu Abbas pergi melaut menggunakan bot dompeng yang jaraknya sekitar lokasi tempat Ibnu Abbas mengambil ikan di laut itu sekitar 15 mil dengan bibir pantai di kawasan Desa Ujung Pi, Kecamatan Indrajaya, Pidi, Aceh. Namun saat korban mengambil air dari bot untuk dituangkan ke laut, tiba-tiba korban terjatuh ke laut sehingga terseret dengan bot yang korban tumpangi. Informasi bahwa korban sempat terombang-ambing selama 1 jam lebih di perairan laut yang merupakan jalur Selat Melaka. Dalam saat itu ada rekan korban yang melintas di kawasan itu melihat bot korban tidak ada lagi di dalam botnya, sehingga rekan korban menarik botnya ke daratan. Kemudian rekan korban juga melaporkan kepada nelayan sehingga 10 bot nelayan dikerahkan untuk mencari korban yang hilang di laut. Beruntung korban ditemukan dalam kondisi lemas yang kemudian diboyong ke Puskesmas Kecamatan Muara 3 untuk dirawat. Hingga kini bahwa masih dirawat di Puskesmas Kecamatan Muara 3. Demikian, Mei. Ya, kemudian bagaimana kondisi terkini korban? Berdasarkan keterangan Sekretaris Panglima Laut Kabupaten Pidi, Supriyan, bahwa kondisi
Ibnu Abbas saat ini masih lemas. Namun pada sore hari ini dokter telah mengizinkan pulang ke rumah karena berdasarkan keterangan dokter bahwa kondisi korban berangsur-angsur sudah membaik. Jadi akan dilakukan rawatan jalan di rumah. Demikian, Mai. Kemudian sudah berapa kejadian nelayan yang hilang di laut? Berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari Sekretaris Panglima Laut PD bahwa terhitung Januari hingga November 2021 sudah 4 kali nelayan yang hilang di laut. Namun semua nelayan yang hilang di laut itu tidak ada yang meninggal dunia. Seperti yang pada Oktober yang lalu itu 2 nelayan asal Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten PD Aceh juga hilang di laut karena terhempas badai. Namun mereka berhasil ditemukan oleh bot masyarakat bot nelayan yang sedang mencari ikan di laut lepas, sehingga kedua nelayan itu berhasil diselamatkan. Demikian, Mai. Baik, terima kasih Muhammad Nazar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Selatan 1, Ishak Meki, memantau pembangunan 1 unit jembatan gantung yang terletak di Desa Tambangan, Kecamatan Bulang Tengah Suku, Ulu Cecar, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan pada Kamis 18 November. Ishak Meki memantau pembangunan jembatan gantung ini untuk memastikan agar dapat cepat selesai tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Ia meminta agar pihak kontraktor dapat menyelesaikan pembangunan jembatan gantung tersebut pada bulan Desember 2021 ini atau dalam tenggat waktu 1 bulan ke depan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Ripohu.com Ahmad Farozi yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ahmad. Halo Ahmad. Halo Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda bagaimana kondisi lapangan terkait pembangunan jembatan gantung tersebut. Baik, sampai sejauh ini dari pengamatan di lapangan, jembatan gantung tersebut masih dalam tahap pengerjaan ya, di mana untuk cor beton di kedua sisi sungai itu sudah terpasang, demikian pula tiang besi untuk penyangga jembatan itu sudah terpasang. Namun material jembatan yang lain seperti itu lantai-lantainya itu memang belum terpasang dengan sempurna, bahkan belum ada sama sekali terpasang. Maka memang di deadline agar cepat selesai karena waktu pengerjaannya tinggal sekitar 1 bulan lagi, rekan Mei. Lalu dari informasi yang Anda dapatkan, berapa dana yang digelontorkan untuk membangun jembatan gantung tersebut dan apa sebenarnya manfaatnya? Baik, informasi yang kami peroleh di lapangan bahwa anggaran pembangunan jembatan tersebut sebesar 4,3 miliar ya, 4,3 miliar rupiah. Manfaatnya tentu saja untuk masyarakat setempat, karena untuk akses bagi masyarakat desa setempat ke areal perladangan mereka di seberang sungai. Demikian, Mei. Lalu apa tanggapan masyarakat setempat terkait pembangunan jembatan gantung tersebut? Kalau tanggapan masyarakat positif sekali terhadap pembangunan jembatan ini, karena bagi mereka dengan adanya jembatan ini, di jembatan gantung ini, memudahkan mereka untuk pergi ke ladang atau kebun-kebun mereka yang ada di seberang sungai. Selain itu, di seberang sungai juga akan dibangun jalan penghubung ke arah kecamatan, sehingga ke ibu kota kecamatan maksud kami, sehingga dengan adanya jembatan ini, jarak dari desa ke ibu kota kecamatan akan lebih diperpendek. Dari informasi yang kami dapatkan, apabila menempuh jalan yang dilewati oleh jembatan ini, jaraknya berkisar sekitar 7 km. Sementara saat ini harus memutar, rekan Mei. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan anggota Komisi 5 DPR RI Partai Demokrat Ishak Meki. Berikut tayangannya untuk Anda.
Saya lihat ini semua material sudah lengkap. Sudah lengkap, tinggal teknis pemasangan. Teknis pemasangan sudah 70%. Sudah 70% kan. Ya, jadi ya kalau tenaga teknis masangnya lengkap, saya rasa cepat ini tersambung. Ya, tersambung. Dan saya optimis bisa akhir tahun ini dapat diselesaikan di Desa BTS ini. Karena ini juga aspirasi dari saya, usul daripada Pak Lamsah, Pak Beni, dan Tora. Ya, jadi harapan saya ya jembatan ini harus selesai di Desember ini, karena kontraknya seperti itu. Harus cepat waktu, Pak ya? Ya, harus tepat waktu. Dan juga mungkin kondisinya baik, Pak ya? Karena tidak ada perpanjangan kontrak lagi, karena waktunya sudah mepet. Dan saya melihat tadi, ya tumpukan bahan sudah siap, tinggal memasangkan, merangkai di jembatan ini. Harapan saya karena kontraktornya juga nggak hadir kan? Ada. Nah, nanti kita pastikan supaya kontraktor bisa melaksanakan dalam jangka waktu sebulan ini harus selesai. Sebelum akhir tahun harus selesai, Pak ya? Harus selesai. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Berandalan geng motor di Kota Sukabumi semakin menjadi-jadi dan makin berani melawan arus masyarakat dan hukum. Kali ini aksi geng motor di Kota Sukabumi menayangkan siaran langsung di media sosial Facebook melalui akun bernama Bilal FZNN. Dalam siaran langsung video tersebut terlihat dua remaja geng motor mengacungkan senjata tajam jenis bilah dan celurit. Dan satu orang lainnya satu bilah golok, diduga lokasinya di Jalan Jalur Lingkar Selatan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jabar, Dian Herdiansyah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Dian. Halo Mei, selamat sore Mei. Iya, selamat sore. Silahkan dengan informasi Anda, kapan peristiwa viralnya video geng motor yang memamerkan senjata tajam tersebut? Rekan sahabat Tribun, terjadi bahwa ada kelompok geng motor yang mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan golok yang terjadi diduga tadi malam. Viral tersebut diposting di media sosial sekitar pukul 1:30 dini hari tadi. Terlihat beberapa kelompok motor mengacungkan senjata tajam celurit dengan golok di Jalan Lingkar Selatan, dan hal tersebut membuat keresahan warga di sekitar Kota Sukabumi, sehingga pihak warga pun meminta kepada pihak kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk melakukan penanganan ataupun penindakan tegas dari pihak aparat kepolisian. Karena mereka pada dasarnya khawatir dengan kondisi keamanan diri. Demikian, Mbak. Kemudian seperti apa rangkaian peristiwa yang terjadi pada saat itu? Ya, rangkaian peristiwanya sebenarnya ada dua viral di Kota Sukabumi ini terkait dengan aksi geng motor. Pertama, adanya foto kelompok motor yang melakukan penganiayaan, namun terlebih dahulu mereka bersuap foto ataupun selfie, kemudian viralnya kemarin sore. Sementara foto tersebut diambil pada minggu lalu. Kejadiannya memang sebelum kejadian bahwa mereka sempat bersuap foto dan malamnya terjadi penganiayaan terhadap warga yang berada di Jalan Bayangkara, Kota Sukabumi. Adapun yang keduanya yang tadi terjadi bahwa rangkaian itu terjadi di Jalan Lingkar Selatan, seperti yang tadi disampaikan bahwa mereka dengan menggunakan 7 lebih kendaraan motor bermenyengan dengan mengacung-acungkan senjata tajam dan yang lainnya, ataupun seperti golok dan alat pakarang lainnya. Demikian. Kemudian bagaimana selanjutnya langkah kepolisian dalam menanggapi peristiwa tersebut? Ya,
Langkah saat ini Kepolisian Resor Sukabumi Kota sejak 2 bulan ke belakang ramainya kembali geng motor sudah melakukan antisipasi dan sudah menangkap beberapa tersangka yang terlibat dalam anggota geng motor dan yang melakukan penganiayaan terhadap warga ataupun pengendara yang diduga menjadi korban. Demikian. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan seorang warga kota Sukabumi. Berikut tayangannya untuk Anda. Jujur saya merasa terganggu dan khawatir ya, karena saya sendiri seorang perempuan, ya, merasa terganggu juga gitu. Iya khawatir banget, karena kan munculnya tuh biasanya malam-malam gitu ya, jadi khawatir banget lah. Ya semoga bisa ditingkatkan lagi ya keamanannya oleh polisi, bisa lebih peduli lagi. Ya. Jaminan ininya ya, jaminan apa? Jaminan keselamatannya ya. Ya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Lingkungan RT 1 Desa Atuatu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan mendadak heboh lantaran adanya insiden pembacokan yang dilakukan salah seorang pemuda setempat bernama Supian. Ironisnya, orang yang dianiaya adalah tetangganya sendiri, yakni Wahidi. Jarak rumah pun tak begitu jauh, hanya sekitar 100 meter. Bahkan penuturan warga setempat, keduanya pun saling mengenal baik karena memang bertetangga. Namun ada juga yang menyebut pelaku mengalami gangguan jiwa. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Banjarmasin Post, Roy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Roy. Halo ya. Silakan dengan informasi Anda, dapat Anda paparkan korban mengalami luka seperti apa dan bagaimana kondisi terkini korban? Ya, terima kasih. Saya informasikan korban Wahidi mengalami luka di bagian pipi sebelah kanan dari memanjang hampir sampai telinga, memanjang dan cukup dalam, menganga. Kemudian juga mengalami luka pada jari kelingking kiri putus. Terus ketika korban terluka parah pagi tadi, kemudian langsung dievakuasi oleh keluarga ke Rumah Sakit Haji Yasin Pelaihari. Kemudian informasi terkini yang baru kita dapatkan, kondisi korban sudah cukup baik dan dikabarkan sudah pulang ke rumahnya. Demikian rekan Mei. Ya, kemudian sebenarnya apa yang menjadi penyebab insiden pembacokan itu, Roy? Ya, sementara ini aparat kepolisian dari Polsek Pelaihari masih melakukan pendalaman dan juga pemeriksaan saksi-saksi karena memang sementara masih belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab. Tadi juga kita ketika eksplorasi ke lokasi, ke tempat kejadian perkara, warga sekitar juga tidak mengetahui, termasuk dari keluarga korban, karena memang saat itu juga kejadian begitu mendadak dan tidak disangka-sangka karena dari penuturan pihak keluarga korban, pelaku datang tiba-tiba kemudian langsung menyerang. Jadi tidak tahu apa yang menjadi persoalan dari pembacokan tersebut. Demikian rekan Mei. Kemudian apakah tidak ada yang melerai saat pelaku melakukan penyerangan itu atau seperti apa? Ya, jadi kejadian pagi tadi itu terjadi memang menurut penuturan dari keluarga korban sangat tidak terduga karena memang juga antara korban dan pelaku juga saling mengenal karena memang juga tetangga. Dan kebetulan pagi itu korban ini aktivitasnya keseharian adalah membantu ibunya berjualan gorengan begitu. Jadi pagi tadi itu pas saat kejadian kebetulan korban sedang sendirian di gerai warung lah, di warung gorengan itu, dan memang tidak ada yang tahu seperti apa kejadian secara persis dan ihwalnya. Karena pihak keluarga mengetahui korban melarikan diri ke belakang rumah begitu dan melihat ada si pelaku yang mengejar dengan membawa senjata tajam. Jadi hanya itu yang sempat diketahui oleh pihak keluarga. Begitu rekan Mei. Kemudian terkait informasi pelaku yang mengalami gangguan jiwa, bagaimana pihak kepolisian menyikapinya? Ya, jadi memang dari pihak orang tua pelaku sekitar beberapa puluh menit pasca kejadian ada mendatangi pihak kepolisian ke Mapolsek Pelaihari, dan dari keterangan dari Kapolsek Pelaihari dari Ibda Mayfeli Manurung juga mengatakan bahwa pihak orang tua pelaku mengatakan bahwa si pelaku ini adalah penyandang gangguan jiwa begitu. Namun demikian dari pihak kepolisian
perlu melakukan semacam cross check atau verifikasi terhadap informasi tersebut, karena tentunya ketika dinyatakan bahwa pelaku adalah penyandang gangguan jiwa tentu harus ada bukti, apakah itu berupa surat keterangan yang menyatakan pernah mengalami gangguan jiwa atau sejenisnya. Jadi untuk informasi itu juga masih sedang di cross check oleh pihak kepolisian. Demikian rekan Mei. Baik, terkait penuturan warga sekitar bagaimana terhadap kondisi dan perilaku pelaku pembacokan itu? Ya, dari informasi yang kami gali di lapangan di tempat kejadian perkara pada pagi menjelang siang tadi, dari beberapa warga sekitar memang menuturkan bahwa selama ini pelaku itu memang punya perilaku temperamental begitu, dan juga beberapa kali pernah melakukan semacam intimidasi dan juga tindak kekerasan terhadap beberapa orang di sekitar tempat tinggal pelaku begitu. Dan kemudian dari pihak orang tua semacam menyekolahkan anak tersebut, pelaku tersebut, ke Pulau Jawa, semacam tempat penempaan mental bagi orang-orang yang memang punya perilaku seperti itu. Nah, dari penuturan Ketua RT setempat tadi pagi kita tanyai, baru sekitar sebulan atau dua bulan yang lalu kembali pulang ke rumahnya di desa Atu-Atu tersebut. Nah, kemudian tidak terduga ternyata kemudian melakukan perbuatan seperti yang dulu lagi, seperti itu. Demikian rekan Mei. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Pelaihari. Berikut tayangannya untuk Anda. Di bawah jembatan Atu-Atu, di mana pelaku atas nama Supian datang tiba-tiba jam 10 pagi tadi. Tiba-tiba datang, langsung membacok korban atas nama Wahidi. Korban ini sehariannya jual gorengan. Ditebasnya menggunakan ini masih ada darahnya nih, baru aja kejadian tadi. Nah, ditebas di pipi sebelah kanan dan mengenai kelingkingnya putus satu tangan kanan. Langsung kita evakuasi, kita lakukan laporan, kita ke TKP, kita evakuasi ke rumah sakit di UGD, rumah sakit Bujasin. Dan terhadap pelaku sudah kita lakukan pengamanan dan sekarang sudah kita tahan di Mapolsek Pelaihari. Motifnya apa nih, Dan? Motifnya tidak ada. Keterangan dari keluarganya, orang tuanya, bahwa anaknya ini merupakan ODGJ juga, orang dalam gangguan jiwa. Tapi tetap, kalau mempunyai keterangan tersebut ya kita minta mana buktinya, atau kartu kuning, atau surat keterangan kejiwaan terakhir. Dan memang dia pernah dirawat juga di rumah sakit jiwa Tambang Lihuk. Untuk saat ini proses penyidikan masih tetap, tapi berdasarkan keterangan itu kita lakukan pemeriksaan ahli terhadap kejiwaannya. Keadaan tidak stabil atau gangguan, kita lakukan proses penyidikan terhadap ODGJ. Ya, sekali lagi saya himbau ya kepada para warga, mohon maaf lagi nih kalau ada anggota keluarganya yang mungkin jiwanya gangguan atau tidak stabil, awasi ketat, laporkan kepada ketua lingkungan. Jangan sampai keluar dengan emosi yang tinggi, amarah, membawa sajam, bacok-bacok orang, kan kasihan orang-orang yang nggak tahu apa-apa dibacok. Jadi jelek juga nanti kampung kita ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Beberapa masyarakat Lampung Selatan mengaku kecewa. Pasalnya pelayanan di kantor ATR BPN Lampung Selatan tidak buka. Pantauan di lokasi memang sedang ada perbaikan di kantor ATR BPN Lampung Selatan. Ruang yang semulanya dijadikan tempat pelayanan alih-alih menjadi parkir kendaraan. Di meja-meja pelayanan pun tidak ada satupun karyawan atau staf kantor yang bertugas. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Lampung, Domi Desmandri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Domi. Ya, halo rekan Mei. Silakan dengan informasi Anda, dari mana asal warga yang gagal mengurus surat tanah tersebut, lalu seperti apa kekecewaan warga ini? Ya, saya tadi sempat mewawancara salah satu warga, yaitu Jurnaldi, warga Bakauheni yang
mengaku kecewa karena sudah sampai di kantor ATR BPN untuk mengurus tanahnya, begitu rayu tanahnya. Namun ketika dia ke kantor tersebut mendapati ruangan kosong, lalu ruangan yang biasanya digunakan untuk pelayanan publik dijadikan untuk tempat parkiran kendaraan, begitu rekan nih. Lalu juga ada salah satu warga juga yang menyebutkan kantor tersebut lebih mirip ke showroom motor, begitu, karena di dalam kantor tersebut diparkirkan kendaraannya. Kemudian dari informasi yang Anda dapatkan, mengapa kantor BPN Kabupaten Lampung Selatan ini tutup dan apakah memang tidak ada pengumuman dari pihak kantor BPN sebelumnya? Ya, baik rekan Mei, tadi saya juga sempat mengkonfirmasi ke Kepala ATR BPN Lampung Selatan, Pak Hotman Saragi. Ia mengatakan pihaknya sudah memberitahu bahwa di kantor tersebut harus dibuatkan pengumuman supaya bahwa ketika ya sampai di kantor tersebut tidak ada pelayanan di kantor tersebut. Nah, lalu pengumuman itu ditempel di dalam ruangan, tidak di luar kantor, begitu. Jadi di dalam kantor tersebut. Baik rekan Mei. Kemudian sampai kapan kantor BPN Lampung Selatan ini akan tutup? Baik, tadi ia juga sempat menerangkan bahwa tutupnya pelayanan di kantor ATR BPN pada hari ini disebabkan karena pihaknya sedang mengadakan rapat di Bandar Lampung, begitu. Untuk pelayanan publik buka kembali di hari Senin mendatang dan silakan untuk masyarakat yang hendak mengurus tanahnya sudah bisa melakukan pada hari Senin minggu depan. Baik, terima kasih Domi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai jeda sejenak. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka, begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka, begitu.
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan live update. Puluhan tamu dan undangan yang hadir dalam pembukaan Konas 6 FKUB se-Indonesia wajib melakukan tes PCR di Dinas Kesehatan Sulawesi Utara. Hal ini merupakan SOP yang diberlakukan oleh protokoler Istana dalam rangka kunjungan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kunjungan Wapres tersebut merupakan suatu kehormatan bagi masyarakat Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Manado, Andreas Ruwau, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Andreas. Halo Mei. Silakan dengan informasi Anda, apa saja protap yang diberlakukan dalam kunjungan Wapres ini? Iya, pada kemarin itu Kamis 18 November 2021 itu di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara para tamu undangan sudah harus berdatangan ke situ untuk melakukan tes PCR ya. Jadi tidak boleh antigen, harus PCR, dan kemudian hasilnya pada esoknya, tepatnya pada hari ini, itu ditukar dengan ID card khusus untuk peserta, dan juga para peliput itu bertuliskan wartawannya untuk wartawan. Dan juga ada beberapa panitia-panitia khusus atau para tim-tim kerja yang terlibat dalam pembukaan Konas tadi. Nah, untuk protap yang kedua itu adalah pengamanan di area pintu masuk Ballroom Hotel Sultan Raja yang berlokasi di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Nah, pada protap kali ini adalah para petugas pengamanan atau dalam hal ini Pas Pampres juga mengkoordinir langsung, memeriksa barang bawaan, kemudian ada pemeriksaan suhu tubuh, thermal scanner, kemudian ada
di dua kali pemeriksaan barang bawaan, kemudian ada X-ray dan kemudian ada pemeriksaan logam. Nah, dan untuk para tamu dan undangan wajib menggunakan masker dengan set kursi yang sudah disusun, yaitu berjarak 1 meter per orang. Dan memang cukup ketat ya, karena mengingat ini RI 2 yang datang, sehingga pengamanan di Kota Manado hingga ke area jalan raya pun diperketat, di mana kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang di depan tempat Konas itu dihentikan dari jarak sekitar 2 atau 3 kilometer jauhnya, dan diatur oleh Satlantas dan LLAJ juga kepolisian setempat. Mungkin itu penyampaiannya, Mei. Lalu bagaimana kesiapan pemerintah dalam menyambut Wakil Presiden Ma'ruf Amin? Oke, untuk kesiapan pemerintah itu mereka sudah sangat baik ya, di mana telah menjemput Wakil Presiden di lewat gedung VVIP Bandara Samratulangi Kota Manado. Mereka bersiaga atau standby di situ sejak sebelum kedatangan Pak Wapres, dengan menggunakan pesawat kepresidenan tentunya, dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini Gubernur Olidondo Kambe bersama dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda juga turut terlibat dalam tidak hanya pengamanan tapi penyambutan juga dan hingga pelaksanaan kegiatan, di mana dalam hal ini adalah bagian Dinas Kominfo juga diantaranya, dan bagian dari Dinas dan juga dari Kemenak gitu ada. Oke, mungkin itu kira-kira, Mei. Kemudian dari pantauan Anda di lapangan, siapa saja yang hadir di dalam acara Konas FKUB ini? Ya, di sini tentunya ada Forkopimda FKUB yang terlibat, diantaranya itu ada pemuka agama atau rohaniawan dari berbagai lintas agama, ada Konghucu, ada Katolik, ada Buddha, ada Islam, ada Kristen, dan juga selain FKUB di Sulut atau FKUB lokal, ada juga FKUB yang dari luar, karena ini merupakan acara nasional. Dan juga tentunya pimpinan-pimpinan daerah dan pejabat setempat, di mana ada pemerintah kabupaten kota lainnya, dan tentunya Gubernur Olidondo Kambe, Gubernur Sulawesi Utara, dan juga ada dari Kementerian Agama juga ada, karena mereka mendampingi langsung Pak Wakil Presiden dari Jakarta ke Manado, begitu kira-kira. Baik, terima kasih Andreas Ruau dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Semarang berupaya menggairahkan kembali sektor pariwisata. Salah satu upayanya dengan menyelenggarakan pameran bertajuk Gedong Songo Travel Mart 2021. Acara yang mengangkat tema Nature and Culture ini diselenggarakan selama 2 hari pada 17 hingga 18 November 2021 di Kampung Kopi Banaran Ungaran, Kabupaten Semarang. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jateng, Hermawan Endra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Hermawan. Halo Mai. Silakan dengan informasi Anda, bisa Anda jelaskan terkait acara ini seperti apa? Oke, acara Gedong Songo Travel Mart 2021 ini merupakan pameran wisata bisnis to bisnis ya, mempertemukan antara buyer, mereka ini adalah para pengelola destinasi wisata yang ada di Kabupaten Semarang, dengan seller. Seller ini mereka merupakan event organizer atau biro travel
sehingga total ada 4,5 bayar dan juga 48 sana yang terlibat di dalam. Oke, saya jelaskan Gedung Songo Travel Mart 2021 ini merupakan pameran wisata yang ada di Kabupaten Semarang, bisnis to bisnis, mempertemukan antara buyer dan juga seller. Para buyer ini mereka adalah para pengelola destinasi wisata yang ada di Kabupaten Semarang, dengan seller ini mereka adalah biro agen travel ataupun event organizer yang ada di wilayah Jawa Tengah dan juga Bali. Nah, berdasarkan data setidaknya ada 150 buyer dan juga 48 seller yang terlibat dalam pameran kali ini. Acara Gedung Songo Travel Mart 2021 ini diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Pariwisata. Acara ini diselenggarakan selama 2 hari dari tanggal 17 sampai tanggal 18 November di Kampung Kopi Bandaran sebagai tuan rumah. Kali ini Gedung Songo Travel Mart 2021 mengangkat tema Nature and Culture. Perlu diketahui bahwa di Kabupaten Semarang ini memang banyak destinasi-destinasi wisata yang menawarkan nuansa alam dan juga peninggalan-peninggalan sejarah, seperti misalnya di Candi Gedong Songo maupun di Museum Kereta Api Ambarawa. Begitu, Mei. Kemudian apa alasan pemerintah Kabupaten Semarang menggelar acara ini dan sebenarnya apa targetnya? Oke, adapun alasan pemerintah Kabupaten Semarang menyelenggarakan pameran kali ini, karena mereka berupaya untuk menggairahkan kembali sektor pariwisata. Salah satu upayanya dengan menyelenggarakan pameran bertajuk Gedung Songo Travel Mart 2021. Secara statistik memang jumlah kunjungan wisata yang ada di Kabupaten Semarang mengalami penurunan tajam sejak 2-3 tahun belakangan ini atau selama masa pandemi. Tercatat pada tahun 2019 kemarin, jumlah kunjungan wisata bisa mencapai 3,5 juta wisata, namun pada tahun 2020 yang lalu hanya 1.800 kunjungan wisata. Kemudian apa targetnya? Targetnya sendiri selain untuk meningkatkan gairah wisata di Kabupaten Semarang sendiri, panitia menargetkan nilai transaksi senilai 10 miliar selama 2 hari pelaksanaan pameran ini. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang serta Ketua Panitia. Berikut tayangannya untuk Anda. Sejak Maret 2020 kan kita semuanya terkena pandemi COVID, semuanya tiarap, prihatin ya. Ini kita perkembangan COVID juga alhamdulillah membahagiakan, akhirnya Kabupaten Semarang masuk level 1. Oleh karena itu menghadapi ini semuanya perlu dilakukan promosi pariwisata. Karena kita tahu secara statistik di tahun 2019 3.500.000, di tahun 2020 hanya masuk 1.800 pengunjung. Ini kan sesuatu yang penurunan sangat drastis, sehingga kita perlu mengadakan promosi pariwisata, industri pariwisata di Kabupaten Semarang. Nah, salah satu wadah untuk promosi yaitu dengan diadakannya Gedung Songo Travel Mart. Ini merupakan wadah untuk promosi yang melibatkan semua pelaku pariwisata di Kabupaten Semarang, yang insya Allah ini akan sangat bermanfaat karena kita mendatangkan buyer-buyer yang
kita pertemukan dengan para seller yang insya Allah ini nanti akan bermanfaat. Secara keseluruhan target kita adalah 10 miliar dengan menghadirkan 150 banjir terjadi di travel itu diharapkan mencapai deal kegiatan masing-masing dengan 50 seller karena kita ada 48 seller itu diharapkan mendapatkan masing-masing 3 kali pada saat sekarang dan nanti ke depannya diharapkan adalah 10 miliar. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Upah minimum Provinsi Kalimantan Selatan 2022 resmi naik dari UMP tahun 2021. Rilis penetapan UMP Kalsel 2022 dilakukan dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada Jumat 19 November. UMP Kalimantan Selatan tahun 2022 menjadi 2,9 juta rupiah. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Banjarmasin Pos, Milna, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Milna. Halo rekan Mei. Silakan dengan informasi Anda, berapa kenaikan UMP Kalimantan Selatan dibanding 2021? Ya, rekan Mei, hari ini dilakukan penetapan UMP Kalsel untuk tahun 2022 yakni 2,977.000 rupiah dari 2021 2.806.000 rupiah. Jadi ada kenaikan 2.877.000 dari 2021 2.877.000 rupiah dan di 2022 menjadi 2.906.000 rupiah. Ada kenaikan 29.000 rupiah atau 1,01% dari 2021. Kemudian apa alasan kenaikan UMP Kalimantan Selatan tetap mengikuti ketetapan dari Kemnaker? Ya, jadi kenaikan UMP 2021 Kalimantan Selatan ini mengikuti ketetapan dari Kementerian Tenaga Kerja 1,01 atau tidak melebihi dari ketetapan itu karena itu dianggap regulasi dari pemerintah pusat dan gubernur sebagai perwakilan dari pemerintah pusat di daerah mengikuti regulasi tersebut. Begitu rekan Mei. Lalu bagaimana tanggapan dari pengusaha di Kalimantan Selatan sendiri terkait kenaikan UMP ini? Ya, rekan Mei, dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Selatan tadi juga hadir perwakilan dari APindo atau Asosiasi Pengusaha Nasional Indonesia Kalimantan Selatan yang dihadiri wakil ketuanya yakni Muhammad Idrus yang menyampaikan jika APindo sendiri setuju dengan kenaikan UMP Kalsel di 2022 menjadi 2,9 juta tersebut. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Milna atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Nama Panglima Kodam 9 Udayana Maijen TNI Maruli Simanjuntak diisukan bakal mengisi posisi jabatan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat, menggantikan posisi Letjen Dudung Abdurrahman. Dikonfirmasi mengenai isu tersebut, Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Maruli Simanjuntak menanggapinya santai. Maruli mengaku siap melaksanakan perintah apapun itu dari atasan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Adrian. Halo, selamat sore rekan Neng. Iya, selamat sore. Silahkan dengan informasi Anda, bagaimana respon Maijen TNI Maruli Simanjuntak menanggapi isu dirinya menjadi Pangkostrat? Baik, terima kasih Mei dan juga saudara. Dapat saya laporkan bahwa sejak mencuatnya kabar Jenderal TNI Andika Perkasa saat menjabat menjadi kasat untuk naik Panglima TNI juga pada kesempatan yang sama sekitar pada awal November lalu juga muncul isu adanya pengangkatan Pangdam Udayana Maijen TNI Maruli Simanjuntak untuk menempati posisi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat, di mana pada tanggal 17 November kemarin juga Pangkostrat Letjen Dudung Abdurrahman dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat setelah
Kepala Staf Angkatan Darat sebelumnya, yakni Jenderal TNI Andika Perkasa, menduduki jabatan barunya dan dilantik sebagai Panglima TNI. Dan menanggapi isu tersebut, Pangdam Udayana Majen TNI Maruli Simanjuntak sempat saya konfirmasi langsung kepada Majen Maruli yang menanggapi santai isu tersebut. Menurut Maruli, bahwa di jajaran TNI AD khususnya, bahwa jabatan ditentukan oleh atasan dan dirinya siap menerima apapun tugas, pekerjaan, dan juga posisi atau jabatan yang ditentukan oleh atasan, bahwa dirinya apakah akan tetap menjabat sebagai Pangdam Udayana atau isu yakni Pangdam Udayana Majen TNI Maruli Simanjuntak ini untuk menduduki jabatan atau mengisi jabatan Pangkostrat ini benar-benar akan terrealisasi atau terjadi, begitu, Mei. Kemudian seperti apa kiprah Majen Maruli selama menjabat sebagai Pangdam Udayana? Ya, terkait kiprah Majen TNI Maruli Jenderal Bintang 2 ini, bahwa Majen Maruli resmi dilantik sebagai Pangdam Udayana sejak tahun 2020, tepatnya 23 November 2020 lalu, dan ditetapkannya adalah pada tanggal 18 November. Dan saat ditetapkan itu, Pangdam Udayana juga merupakan Pangdam termuda di Indonesia ini. Dan tentu saja jika kita menurutkan saya juga mengikuti sepak terjang Maruli selama menjabat sebagai Pangdam di wilayah teritorial Pangdam Udayana ini, yakni di wilayah Bali dan juga Nusa Tenggara Timur maupun Nusa Tenggara Barat. Jadi Majen TNI Maruli ini banyak melakukan langkah taktis dan juga langkah strategis selama menjabat sebagai Pangdam Udayana. Dan Maruli di luar program TNI sendiri, di dalam operasi militer selain perang, banyak sekali peran-peran diceritakan oleh sosok Majen TNI Maruli Simanjuntak selama menjabat Pangdam Udayana hampir 1 tahun ini, yakni tepat pada 23 November mendatang, Majen TNI Maruli menduduki jabatan sebagai Pangdam Udayana tepat 1 tahun. Tentunya banyak sekali peran dan juga kontribusi yang telah dilakukan oleh Maruli dan juga jajarannya. Dan kiprah Majen Maruli sendiri juga tidak lepas dari pendampingan sang istri, yakni putri dari Menkomarves RI Lut Binsar Panjaitan, yakni Paulina Panjaitan, yang di dalam beberapa kesempatan juga tampak setia mendampingi Majen TNI Maruli Simanjuntak. Kemudian program unggulan apa saja yang ditelurkan oleh Pangdam Udayana Majen TNI Maruli? Oke, baik, Mel dan juga saudara, dapat kami sampaikan bahwa menariknya Pangdam Udayana Majen TNI Maruli Simanjuntak ini di setiap kesempatan, di setiap pertemuan baik dengan stakeholder maupun dengan para awak media di Bali, Maruli selalu menceritakan mengenai salah satu program unggulan yang paling dibanggakannya, yakni adalah pompa hidran. Pemasangan pompa hidran ini ditargetkan Maruli menyasar sebanyak sekitar 200 titik yang tersebar di wilayah Bali dan juga Nusa Tenggara. Pemasangan pompa hidran ini tentunya sangat memiliki peran vital bagi masyarakat untuk memberikan ketersediaan akses bersih bagi masyarakat yang wilayahnya kesulitan mengakses air bersih atau wilayahnya kekeringan. Sehingga dengan pompa hidran yang digagas oleh Majen Maruli ini, wilayah-wilayah tersebut kedepannya akan lebih mudah, akan sangat dimudahkan untuk dalam mencari akses air bersih, karena air bersih ini bagi Maruli memberikan banyak manfaat. Selain juga memberikan ketersediaan air bersih untuk konsumsi, pertanian juga akan memberikan dampak pada kesehatan dan juga pengentasan kemiskinan. Dan beberapa program dari Maruli sendiri, diantaranya salah satunya selain dari program pompa hidran tersebut ialah program ketahanan pangan. Selain itu juga program pengendalian COVID-19 di wilayah Bali,
yang memang peran dari Maruli ini benar-benar luar biasa memberikan impact di wilayah Bali ini kepemimpinannya. Dan Maruli sendiri juga menggagas beberapa peran atau kontribusi dari TNI yang upayanya untuk mendukung Pemda dalam ini pemerintah Provinsi Bali untuk mengendalikan COVID-19 di Bali. Salah satunya dengan isolasi terpusat dan juga percepatan vaksinasi COVID-19, di mana pemerintah Provinsi Bali juga sempat menduduki peringkat pertama untuk capaian dari vaksinasi. Di Bali sendiri sempat duduk bertengger posisi terbanyak di wilayah Bali ini dan juga di Indonesia. Baik, terima kasih Adrian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Meiza Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk Bang Hamdan Zulfa. Terima kasih sudah berkenan untuk bisa bersama kami berdialog dalam program Dialog Tribun Series yang diselenggarakan oleh kami Tribun Network. Pada dialog kali ini kita bertema Hamdan Zulfa menjawab. Perkenalkan, saya Rahmat Hidayat, News Manager Tribun Network, dan sudah hadir bersama kita Direktur Pemberitaan Tribun Network, Mas Febi Mahendra Putra. Assalamualaikum. Juga hadir Kang Cecep Budansah, Redaktur Senior Tribun Network, juga beberapa teman dari jurnalis Tribun Network. Sebelum acara ini saya serahkan ke Mas Febi, saya ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada Bang Hamdan terkait pernyataan Anda beberapa waktu lalu. Beberapa waktu lalu Prof. Yusril mengatakan ditunjuknya Anda sebagai kuasa hukum Partai Demokrat, sebagai kuasa hukum Partai Demokrat ibaratnya jeruk makan jeruk. Kemudian Anda dalam satu kesempatan mengatakan kerap menghadapi kasus-kasus yang berkara di Mahkamah Konstitusi yang di Pak Prof. Yusril sebagai kuasa hukumnya. Nah, pada kasus ini apakah Anda merasa Prof. Yusril menjadi lawan terberat Anda? Silakan dijawab Bang Hamdan, kemudian diserahkan ke Mas Febi. Terima kasih. Ya, bagi saya tidak berat, ringan-ringan saja karena ini kan masalah pengetahuan hukum yang sama. Jadi kalau berat itu kasusnya berat. Bagi saya kasusnya ini ringan dan sederhana begitu, tidak seberat seperti yang digambarkan. Bagi saya sangat ringan dan sederhana. Jadi tapi ada yang berpikir untuk muter-muter gitu membuat jadi berat. Nah, karena itu saya menghadapi dengan santai begitu, karena tidak berat gitu loh. Ya, oke. Terima kasih Mas Dayat. Saya perlu perkenalkan diri dulu. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Terima kasih Dr. Hamdan Zulfa, kuasa hukum dari DPP Partai Demokrat, bisa berdialog dengan kami karena sebelumnya kami sempat juga wawancara dengan juru bicara DPP Partai Demokrat dan Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra sebagai kuasa hukum dari pemohon judicial review. Pertanyaan saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan Mas Dayat tadi. Pak Hamdan, bisa diceritakan nggak awalnya Pak Hamdan
menerima kuasa hukum sebagai kuasa hukum dari DPP Partai Demokrat, ceritanya gimana Pak? Bisa diceritakan kita semua. Ya, memang saat itu ada perkara yang diajukan oleh Pak Muldoko dan Johnny Allen ya, di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya. Ya. Saya diminta untuk menangani kasus itu sebagai termohon intervensi karena yang digugat di situ kan Menteri Hukum dan HAM. Ya. Karena gugatannya adalah terhadap penolakan pengesahan hasil KLB yang Deli Serdang. Ya. Nah, sejak itu memang saya ditunjuk oleh Partai Demokrat untuk menghadapi persoalan ini. Ya. Dan juga sejak awal memang disampaikan pokoknya persoalan-persoalan yang mungkin muncul di belakang hari ya, yang berkaitan dengan Partai Demokrat, urusan kebijakan publik, tata usaha negara dan tata negara ya memang dipercayakan kepada saya. Ya. Ada yang urusan perdata kepada teman-teman yang lain karena itu bidang keahlian saya adalah bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Itulah sebabnya memang untuk kasus seperti ini saya yang diminta oleh Partai Demokrat untuk membantu. Itu satu paket ya Pak Hamdan berarti ya, yang di PT UN sama nanti ini yang termohon intervensi di GR juga satu paket berarti ya? Betul, nah, walaupun dulu memang belum ada gitu. Oh gitu ya, belum ada yang GR itu, belum ada saat itu. Pak Hamdan bisa dijelaskan kepada kita semua nggak? Apakah memungkinkan DPP Partai Demokrat melalui Pak Hamdan bertindak sebagai termohon intervensi di dalam urusan judicial review di Mahkamah Agung, Pak Hamdan? Ya, saya sampaikan di semacam penjelasan dan permohonan kepada Mahkamah Agung. Ya. Memang dalam hukum acara, judicial review Mahkamah Agung tidak mengenal pihak terkait maupun termohon intervensi. Ya. Ya, memang tidak mengenal. Ya. Samalah dengan para pemohon ini tidak mengenal pengujian terhadap anggaran dasar, tapi coba-coba aja ini. Ya. Ya. Tapi kalau saya ini bukan coba-coba, ini hal yang sangat penting, sangat penting dipertimbangkan agar Partai Demokrat ini menjadi pihak yang akan memberikan keterangan gitu. Karena objek yang digugat adalah anggaran dasar Partai Demokrat. Partai Demokrat yang paling tahu proses pembentukan dan substansi anggaran dasar itu. Kalau Menteri Hukum dan HAM kan hanya mengesahkan saja. Prosedurnya terpenuhi, material prosedurnya terpenuhi, ya sudah disahkan gitu. Karena itu, bagaimana mungkin orang yang dikenai, orang yang dikenai persoalan tidak didengarkan keterangannya. Katakanlah begini mau nembak pohon pisang, mau nembak pohon pisang, yang ditembaknya pohon pinus gitu. Nah, padahal pohon pisang yang mau ditembak, tapi pinus yang ditembak, baru pohon pisangnya ngerah gitu aja. Kan ini contoh model gugatan itu. Jadi karena itu, saya minta kepada Mahkamah Agung untuk memberikan kesempatan kepada Partai Demokrat untuk memberikan penjelasan dan keterangan sebagai pihak yang akan ditembak oleh permohonan itu gitu. Nah, itu karena itu apapun nanti keputusan Mahkamah Agung, kami sudah menyerahkan permohonan untuk menjadi pihak sekaligus sudah memberikan penjelasan yang terkait dengan anggaran dasar Partai Demokrat, bagaimana prosesnya dan bagaimana substansinya, disertai bukti-bukti yang sudah sangat lengkap. Ya. Itu kapan diajukan Pak Hamdan?
ini pasti menang nih bro. Iyo. Yang namanya Kupa mana ya? Tapi gila, emang keren banget ya Karakin ini. Tapi kia padang pepanas. Sorry banget guys. Bisa saya? Noob, mana sih benar satu? Tadi katanya BRB sambil masak. AFK. Ya elah. Kita udah setengah jalan nih. Jangan-jangan P1. Endin mereka. Drop down. Revive bro. Mau menang? Stay close. Pasti, Mbak. Enemies ahead. Untung ada pintu di game ini. Pev, jangan diras. Tunduk. Mati dong gue. Hah? Pev? Mbak Pev?
players, watch out. Ready to fight with Pavita? Download now. If you or your loved one is suffering from vision loss due to type 2 diabetes, macular degeneration, glaucoma, retinal damage, cataracts, eye injuries, blurred vision or any other vision impairment issues, you must see this. Perfect vision is finally possible for everyone. An elite team of researchers and medical experts from the China Medical University in Taiwan, the University College of London, and the University of Utrecht in Netherlands have made a shocking discovery. Vision loss is not caused by genetics or aging. This finding is so incredible that the $150 billion eye care industry is in shock and is scrambling to keep this hidden from you in order to save their profits. The problem, as recent clinical evidence shows, backed by a dozen emerging reports, some even published in the Harvard Medical School's journal, is a hidden inflammation that is literally suffocating your eyes to death, attacking your retina and visual cortex while slowly killing your vision. Anyone over the age of 45 is at risk. These studies show that glasses or lenses are unable to prevent further deterioration of your eyes because they do not do anything to improve the way your eyes work as you age. They treat the symptom but not the root cause of your vision loss. Scientists discovered this revolutionary way to target the root cause of your vision loss and reverse your vision problems while you sleep by implementing this 45-second fix. There are more than 97,000 people of all ages already having success after years of suffering with poor vision, wearing glasses, contacts, and getting needless surgeries. This vision restoration secret is a proven, all-natural method that can finally restore your eyes' health and give you back perfect eyesight so you can enjoy all the beautiful moments life has to offer. Imagine waking up in the morning looking in the mirror and seeing your shining beautiful eyes looking back at you with 100% crystal clear vision. So if you're suffering from vision impairment, stop everything you're doing and click the Learn More button below to watch a short yet powerful video that explains exactly how to reverse vision problems quickly and easily. Di minggu lalu, waktu saya ke Mahkamah Agung, saya tanggal berapa minggu lalu? Hari Senin lalu. Oh, hari Senin lalu sudah diajukan ya, Betul, Pak Hamdan ya. Nah, ya. Pak Hamdan, ada pihak yang mengatakan seharusnya Partai Demokrat tidak perlu menjadi termohon intervensi karena memang tidak punya legal standing di dalam konteks itu, cukup dihadirkan sebagai pemberi kesaksian oleh termohon dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM. Bagaimana ini, Pak? Iya, jadi ini orang nggak ngerti hukum acara judicial review di Mahkamah Agung. Judicial review Mahkamah Agung kan sidangnya tertutup. Ya. Sidangnya tertutup, hanya membaca dokumen, hanya membaca berkas begitu. Ya. Karena itu kami kirimkan dokumen, kami kirimkan berkas Ya. untuk dipelajari oleh Mahkamah Agung. Ya. Masalah memberikan kesaksian di Kementerian Hukum dan HAM, kami juga melengkapi data untuk kepada Kementerian Hukum dan HAM, ya. Kami juga memberikan data-data kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk juga dipelajari sebagai bahan mereka. Oke. Jadi dua-duanya dilakukan, ya. Ya. Jadi berkas yang sama atau dokumen-dokumen dan keterangan yang sama tertulis juga disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM sebagai pihak termohon judicial review di Mahkamah Agung, begitu ya? Iya, betul. Yang nanti maksudnya berkas-berkas itulah yang nanti juga akan menjadi bagian dari jawaban yang akan disampaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM ke Mahkamah Agung, begitu maksudnya ya? Ya, kami serahkan sepenuhnya kepada Kementerian Hukum dan HAM, ya. Tapi yang paling substansial, ini kalau kita kembali kepada hukum acara ya. Hukum acara dan prinsip-prinsip dalam undang-undang kekuasaan pokok undang-undang kekuasaan kehakiman ya. Isi dasar di sana adalah sidang itu harus hakim itu harus mengangkat apa-apa yang merupakan keadilan yang ada dalam masyarakat itu. Nah, itu satu. Itu penting sekali bagi hakim. Ya. Oleh karena itu, kalau hakim
tidak menemukan hukumnya secara formal, yang katakanlah contoh ini, tidak ada pihak terkait atau pihak termohon intervensi dalam usaha judicial review, tapi ada keadilan yang harus ditegakkan, maka hakim harus melakukan penemuan hukum. Apa yang disebut dengan ius curia novit. Itu asas. Hakim itu harus menemukan hukum, artinya kalaupun hukum acaranya tidak mengatur, maka hakim harus melakukan penemuan hukum untuk mengakomodir suara keadilan ini. Di samping ini ada prinsip lain juga, bahwa hakim harus mendengarkan para pihak yang terkait secara seimbang. Ini bukan saja pihak terkait, tapi pihak yang dikenai permohonan itu harusnya didengar keterangannya untuk memenuhi asas mendengarkan para pihak secara seimbang. Jadi audi et alteram partem ini prinsip yang di sekolah hukum dari awal ini sudah diajarkan gitu. Jadi prinsip keadilan yang sangat mendasar. Karena itulah kami kemarin sampaikan kepada Mahkamah Agung, ini persoalan keadilan yang sangat mendasar, ini persoalan asas akuntabilitas dan keterbukaan dari pengadilan untuk memutus segala sesuatunya berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Jadi inilah yang kami sampaikan, jika kami mohon untuk tetapkan sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan atau penjelasan gitu. Ya, Pak Hamdan tentu pernah memperhatikan atau mendengarkan dalil yang disampaikan oleh pemohon judicial review mengenai legal standing dari DPP Partai Demokrat yang memberikan kuasa kepada Pak Hamdan. Yang digugat adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat, sedangkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu bukan produknya DPP Partai Demokrat, tetapi hasil dari Kongres Partai Demokrat 2 tahun yang lalu. Bagaimana Pak Hamdan bisa menjelaskan dalil ini? Sebenarnya DPP Partai Demokrat tidak punya legal standing dong, wong yang bikin anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu bukan DPP, tapi adalah forum tertinggi di partai itu adalah Kongres. Bagaimana Pak Anda penjelasannya, Pak? Jadi saya berikan ilustrasi begini. MPR yang membuat undang-undang dasar. Apakah MPR yang langsung maju untuk menghadapi persoalan? Tidak mungkin sidang MPR yang maju kan? Itu kan diwakili oleh pimpinan MPR. Ya gitu kan? DPR paripurna yang memutuskan undang-undang, kan nggak mungkin DPR paripurnanya yang maju untuk menghadapi misalnya judicial review, kan nggak mungkin. Nah, Kongres yang memutuskan, maka di Kongres itu, ini saya kira anggaran dasar partai politik manapun dan ormas manapun pasti memberikan kewenangan kepada DPP untuk mewakili kepentingan partai, termasuk hasil keputusan Kongres itu ke pengadilan, ke dalam dan keluar. Itu saya kira siapapun tahu itu istilahnya notoire faite gitu loh. Semua orang tahu. Masa Kongres yang maju? Gimana caranya Kongres yang maju? Kan ada yang mewakilinya. Enggak logik gitu, tidak match gitu, enggak logik. Jadi karena itu di anggaran dasar Partai Demokrat dicantumkan yang mewakili kepentingan Partai Demokrat ke dalam dan keluar adalah Ketua Umum DPP. Gitu. Termasuk terkait dengan isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ya Pak Hamdan? Ya termasuk mewakili kepentingan partai. Saya misalnya saya memimpin organisasi, ya hasil kongres. Masa hasil kongresnya yang datang mewakili, yang datang langsung nggak logik, nggak match gitu loh. Jadi cara berpikirnya nggak match gitu. Baik, Pak Hamdan, bagaimana Pak Hamdan bisa menjelaskan bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bukan merupakan satu objek dari judicial review karena dia bukanlah produk hukum yang berada di bawah undang-undang sehingga bisa kemudian direview berdasarkan undang-undang partai politik, Pak Hamdan. Jadi gini, kalau kita lihat permohonan itu, ini yang mengajukan sendiri ragu ya. Ragunya kenapa? Satu, kalau memang keputusan Menteri Hukum dan HAM itu kan menjadi objek dia sehingga menjadikan Menteri Hukum dan HAM sebagai termohon. Seharusnya kan tidak ke Mahkamah Agung, dia maju ke PT UN.
Karena keputusan Menteri Hukum dan HAM itu bersifat deklaratif, menjadi objek dan kompetensi absolut dari PT UN. Nah, ini dia satu sisi dia menjadikan objeknya keputusan Menteri Hukum dan HAM, tapi substansinya mengajukan anggaran dasar. Ya. Ini kacau. Ya. Nah, seharusnya dia kalau menggugat keputusan Menteri Hukum dan HAM ya ke PT UN. Dan sekarang memang ada dua perkara, ada satu perkara di PT UN yang mempersoalkan ini. Jadi kan kacau jadinya. Jadi karena itu memang saya minta Mahkamah Agung, ini bukan kompetensinya Mahkamah Agung, karena yang digugat ternyata keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan anggaran dasar dan kepengurusan. Nah, ini kan ada di PT UN, nah sekarang sedang berlangsung. Nah, jadi kemudian yang kedua, dibuatkanlah konstruksi sedemikian rupa, ya sebenarnya bagi saya terlalu dicari-cari begitu, konstruksi sedemikian rupa, bahwa karena keputusan Menteri Hukum dan HAM itulah sehingga anggaran dasar ini menjadi aturan yang berlaku. Tapi yang ditembak langsung adalah anggaran dasarnya. Nah, saya ingin sampaikan begini. Kalau konstruksi berpikir seperti itu, maka nanti anggaran dasar Ormas juga bisa judicial review ke Mahkamah Agung. Kenapa? Karena Ormas itu dibentuk dengan dasar undang-undang. Juga dalam undang-undang Ormas, bagaimana isi anggaran dasar itu juga dicantumkan di sana. Proses pengesahan juga dicantumkan dalam undang-undang mengenai Ormas. Nah, pada suatu saat nanti kalau ini terbuka, anggaran dasar Ormas akan digugat, anggaran dasar PWI juga bisa digugat, anggaran dasar Dekopin juga bisa digugat, anggaran dasar Kadin juga bisa digugat, anggaran dasar Peradi juga digugat, karena semua itu bersumber dari undang-undang. Konstruksi berpikir seperti itu. Jadi ini saya bilang kacau. Ya. Jadi artinya mau mencari terobosan hukum, tapi mengacaukan tertib hukum begitu. Jadi hukum itu dimaksudkan tidak semata-mata memang ada tertib hukum, ada tata hukum yang harus dihormati begitu. Jadi karena itu saya katakan bahwa anggaran dasar itu bukan objek judicial review karena bukan peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, kalau mengelompokkan anggaran dasar sebagai peraturan perundang-undangan, maka kena pula anggaran dasar Ormas, anggaran dasar Pradi, anggaran dasar Kadin, dan semua anggaran dasar yang lain. Bisa-bisa anggaran dasar PT juga, karena semua diatur dan bersumber dari undang-undang gitu. Nah, ini problem kalau permohonan ini diakomodir, akan merusak tertib hukum nasional kita. Ayo. Ya, Pak Hamdan, menurut Anda memberi kuasa kepada Pak Yusril ini mempunyai legal standing nggak untuk mengajukan judicial review, Pak? Jadi gini, ini saya mengambil jurisprudensi di Mahkamah Konstitusi, ya. Ini juga sering dipakai oleh Mahkamah Agung dalam menentukan legal standing atau menentukan aspek-aspek hukum tertentu. Sering juga mengutip putusan Mahkamah Konstitusi. Karena itu saya mengajak juga Mahkamah Agung dan juga kelihatan para pemohon juga menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi itu sebagai dasar untuk legal standing. Maka saya sampaikan, menurut banyak sekali putusan Mahkamah Konstitusi, ada 5 atau 6 begitu yang saya kumpulkan, ya, bahwa seorang yang ambil keputusan dalam rapat DPR terhadap suatu undang-undang tidak memiliki legal standing untuk menguji undang-undang itu, karena dia sudah ikut serta mengambil keputusan walaupun dia menolak, walaupun dia keberatan atau walaupun dia kelompok kontra. Tapi karena itu prosedur demokrasi yang ada di DPR yang dia harus hormati. Nah, bahkan satu contoh saya berkata, Partai Bulan Bintang dulu bersama Pak Yusril dulu menggugat Undang-Undang Pemilu tahun 2008. Saya bersama Pak Yusril maju di sana. Oleh Mahkamah Konstitusi bilang, Anda ikut dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu itu, dan Anda tidak etis untuk masuk ke Mahkamah Konstitusi mempersoalkan itu. Nah, dan itulah menjadi pegangan Mahkamah Konstitusi selanjutnya dalam menilai bahwa orang yang mengikuti putusan dalam rapat paripurna DPR atau sebagai anggota DPR tidak bisa menggugat judicial review atas undang-undang yang menjadi produknya. Ya. Nah, saya katakan
ini mereka yang mengajukan gugatan ini adalah mereka yang ikut dalam Kongres, ikut memberikan putusan. Nah, saya katakan, oh Anda tidak punya legal standing. Nah, di samping ada juga yang mengundurkan diri terakhir, kemudian ada juga yang sudah dipecat sebagai anggota. Nah, yang sudah dipecat dari anggota kan tidak punya legal standing. Dia orang lain kok mempersoalkan anggaran dasar orang lain. Nah, bayangkan nanti seluruh masyarakat mempersoalkan anggaran dasar sebuah partai, gimana nggak rame itu Mahkamah Agung, kan gitu. Nah, jadi menurut Pak Hamdan, orang-orang yang ikut dalam Kongres, lepas dia tidak setuju atau setuju terkait dengan isi ADART, tidak bisa menjadi pihak yang mengajukan gugatan atau judicial review karena dia ada di dalamnya, seperti juga anggota DPR yang ikut membentuk undang-undang, begitu Pak? Betul sekali. Ya. Kalau dia mau mengubah itu, ada caranya. Kalau dia keberatan, keberatan ajukan ke Mahkamah Partai. Atau karena keputusan organisasi boleh diajukan di Mahkamah Partai. Ya. Kemudian kalau keberatan juga dengan putusan Mahkamah Partai, ya, artinya itu penyelesaian internal di Mahkamah Partai apapun namanya ya, bisa Mahkamah Partai, bisa yang lain, tapi yang dimaksud oleh undang-undang penyelesaian internal di partai yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, kalau dia keberatan, dia bisa ajukan ke pengadilan negeri keberatan terhadap keputusan internal sampai kepada kasasi. Inilah prosedur yang benar menurut tertib hukumnya. Tidak langsung tembak judicial review. Atau yang kedua, konsolidasi aja kekuatan anggota-anggota pemilih suara di seluruh Indonesia dapat 2/3. Dapat 2/3 kan anggaran dasar mengharuskan 2/3 dari pemilik hak suara untuk mengusulkan perubahan. Nah, kalau di Partai Demokrat saya katakan di anggaran dasarnya 2/3 dari pengurus daerah dan setengah dari pengurus cabang. Nah, kalau memenuhi itu silakan adakan kongres luar biasa untuk melaksanakan kongres luar biasa untuk mengadakan perubahan terhadap anggaran dasar, tidak judicial review. Jadi ada prosedurnya, ya. Atau tunggu kongres yang akan datang, konsolidasi kekuatan kepada pemilik suara di partai yang bersangkutan melaksanakan kongres untuk mengubah anggaran dasar itu. Jadi inilah prosedur hukum yang prosedural, ada mekanismenya. Jadi tidak perlu terobosan hukum. Kalau pakai terobosan hukum, yang hukumnya ada, itu penyimpangan terhadap hukum. Kalau terobosan hukum itu hukumnya tidak ada, itu harus ditembus gitu. Tapi kalau hukumnya ada, menyimpang ke kanan, itu penyimpangan terhadap hukum. Hukumnya ada, tidak dipakai gitu loh. Jadi itu. Pak Hamdan sebagai kuasa hukum dari DPP Partai Demokrat kan tentu mempelajari secara teliti isi AD dan ART Partai Demokrat hasil Kongres tahun 2 tahun yang lalu. Pak Hamdan, banyak orang mengatakan bahwa AD/ART itu tidak mencerminkan satu organisasi yang demokratis karena untuk KLB itu harus izin ketua majelis tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Apakah betul Pak? Jadi menurut Pak Hamdan sebagai orang yang pakar hukum tata negara dan administrasi, melihat AD/ART Partai Demokrat itu sendiri bagaimana terhadap kritik yang selama ini muncul di masyarakat Pak? Gini, itulah kedaulatan anggota. Anggota menghendaki begitu, ya begitulah adanya. Nah ini yang diistilahkan dalam partai itu istilahnya hak eksklusif ya dari anggota pemilik kedaulatan untuk menentukan aturan main dalam partai itu, dan aturan main itu yang mereka kehendaki kita terima, kecuali pelanggaran terhadap larangan-larangan yang dalam undang-undang partai politik ada berapa larangan. Masalah itu demokratis atau tidak demokratis, ukuran mana, ukuran siapa? Ya, kan tidak ada ukurannya. Sekarang saya tanya, apakah pemilihan gubernur Yogyakarta yang langsung ditetapkan itu demokratis apa enggak? Kan menurut undang-undang harus dipilih secara demokratis. Karena itu inilah spesifiknya partai politik. Nah, kalau kita baca anggaran dasar partai-partai yang lain, kalau Anda baca anggaran dasar Partai Demokrat, Partai Gerindra, atau Partai PDIP Perjuangan, Partai PDI Perjuangan, itu dia punya spesifik yang tidak bisa diganggu oleh orang lain. Juga prosedurnya begitu.
Jadi kalau mau menata partai politik tidak dengan mengajukan judicial review, tapi undang-undang yang disempurnakan. Kalau mau menata partai politik, saya dari dulu sebenarnya mengusulkan, partai politik itu adalah buat yang lagi belajar di rumah, buat yang main game online, sama buat aku sekeluarga seru-seruan. organisasi publik yang seluruhnya dibiayai oleh negara. Sekarang partai politik tidak dibiayai oleh negara, tapi dapat bantuan dari negara, sama dengan ormas, dapat bantuan juga dari negara, dan tidak dibiayai oleh negara. Jadi dibiayai oleh anggota partai politik itu, karena itu hak dan kedaulatan anggota partai politik itu menentukan aturan main di antara mereka. Jadi ini prinsip yang paling mendasar sebenarnya. Ya. Nah, sama dengan misalnya di ormas, mau berapa periode, mau 2 periode, mau 3 periode, ketua umumnya mau 4 periode, terserah. Nah kalau Golkar kan tidak boleh lebih dari 2 periode, kira-kira begitu. Tapi partai lain kan boleh-boleh aja, demokratis enggak? Jadi inilah kedaulatan anggota gitu loh. Orang bilang pasti tidak demokratis. Kok 5-5 periode? Kan orang bilang boleh bilang tidak demokratis. Tapi mereka bilang itulah kemauan anggota, itulah yang disebut dengan hak dan kedaulatan anggota menentukan aturan main dalam organisasi itu. Nah, itu ini yang paling pokok, ini paling dasar nih. Ya. Jadi sebenarnya lepas orang memandang itu dinasti, lepas orang memandang itu tidak demokratis, tapi sepanjang itu merupakan kehendak anggota yang terwujud dalam kongres, ya sah-sah saja artinya gitu ya Pak Hamdan ya? Sah-sah saja, tidak ada orang bisa menggugat. Ya. Sah-sah saja itu. Ya, Pak Hamdan, banyak orang melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Profesor Yusril terkait dengan judicial review ini merupakan satu upaya untuk supaya hukum ini tidak jumud. Tidak hanya memperhatikan sesuatu yang sifatnya legalistik, sehingga perlu ada satu terobosan supaya ada angin segar di dalam kehidupan kita di dalam terkait dengan hukum. Menurut Pak Hamdan sendiri, cara berpikir begini ini gimana? Supaya kita tidak jumud, tidak hanya berpikir secara tekstual, sehingga kalau hanya berpikir secara tekstual, untuk apa didirikan fakultas hukum? Bagaimana itu, Pak Hamdan? Kalau saya masalah caranya. Ya. Kalau ditembaknya seluruh partai politik, itu oke-oke aja. Tapi kalau ditembak satu partai, itu namanya politik. Nah, oleh karena itu, untuk tidak jumud, saya katakan, ayo kita berpikir tentang undang-undang partai politik. Jadi bukan di situ caranya gitu. Jadi bukan, nah ini kan satu partai ini tembak. Kalau semua partai diajukan, oke, kita ubah cara berpikirnya. Oke, tapi mengubah mindset pandangan negara tentang partai politik. Ya gitu. Jadi partai politik ini kalau kita baca dari sejarah tahun 20-an, ya, Partai Syarikat Islam, dari yang paling pertama Partai Syarikat Islam, Partai Indonesia Raya, dan apa, kemudian terakhir pernah kita memiliki Partai Negara. Ya, disahkan tanggal 19 Agustus 1945 namanya PNI. Partai Nasional Indonesia, tapi bukan PNI yang 26 ya, tapi PNI itu partainya negara. Tapi itu tidak dikehendaki partai negara itu, karena itu pada 3 bulan kemudian, pada bulan November, oleh maklumat 9 dari Muhammad Hatta membebaskan rakyat untuk membentuk partai-partai politik. Jadi partai yang ada diputuskan oleh PPKI 19 Agustus 25 itu tidak dilaksanakan karena ini partai negara gitu loh. Karena itu partai politik itu partainya rakyat. Nah, inilah yang kita anut filosofi partai politik sampai sekarang ini. Karena itu universal standar dari partainya rakyat begini, aturan internal partai politik adalah otonomi rakyat. Jadi kecuali kita mengganti prinsip itu beda. Kita mengganti prinsip itu gitu. Jadi itu anunya. Karena itu kalau mengganti prinsip itu maka dibuatlah sedemikian rupa, misalnya di undang-undang seorang ketua tidak boleh lebih dari 2 kali,
seorang cara kongres harus begini, dibuat secara lengkap dalam undang-undang. Itu partai yang lebih kepada etatisme. Karena itu konsepsi partai politik kita adalah partainya rakyat, dibuat seminimal mungkin bagaimana mengatur partai politik itu seminimal mungkin, karena ini adalah otonomi rakyat gitu. Nah ini filosofi ini harus diubah. Nah, yang dilakukan oleh para pemohon ini langsung menurunkan filosofi itu kepada perkara konkret. Perkara konkret mempersoalkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Nah, ini kan berkaitan dengan hukum administrasi. Hukum administrasi itu tidak boleh bebas, itu kan hukum administrasi saja. Kecuali Mahkamah Konstitusi masih memberikan mungkin peluang lebih besar. Mereka kan mengajak untuk aliran progresif gitu. Nah ini lebih kepada sebenarnya kepada tataran filosofis itu di Mahkamah Konstitusi. Kalau hukum administrasi di Mahkamah Agung, walaupun ada filosofisnya, tapi lebih pada tataran hukum administrasi. Hukum administrasi itu adalah rujukannya peraturan perundang-undangan. Sepanjang peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu jalur yang ditempuh. Itu ya, pada prinsipnya begitu Pak Hamdan ya. Ya, Pak Hamdan, saya kepingin tanya ini, mungkin nanti akan diteruskan kepada teman-teman. Ini joke aja ya, jangan tersinggung. Beberapa waktu yang lalu, konon DPP Partai Demokrat pernah mendekati Pak Yusril untuk dijadikan kuasa hukum Partai Demokrat, tetapi konon kabarnya menolak Partai Demokrat karena honor yang diminta 100 miliar terlalu tinggi. Nah sekarang Pak Hamdan jadi kuasa hukum dari DPP Partai Demokrat. Berarti honornya Pak Hamdan kurang dari 100 miliar dong kalau gitu ya. Guyonannya begitu, berarti tarifnya lebih mahal Pak Yusril. Gimana ini? Guyonan, jangan tersinggung. Ya, itu rahasia dapur yang tidak boleh dibuka. Iya. Rahasia dapur, luar biasa. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, tapi kan nggak mau saya buka. Nggak boleh dibuka, gitu lah. Iya. Cuk Pak Hamdan. Itu urusan dapur lawyer, karena mereka bekerja secara profesional. Yang pantas dan tidak pantas, saya menetapkan kepada klien itu yang pantas gitu. Iya, sepantasnya ya. Baik, terima kasih. Mungkin Mas Dayat mau menambahkan, monggo silakan. Ya, argumen yang tadi Bang Hamdan paparkan itu, apakah juga menjadi diskusi ketika Bang Hamdan juga berbicara langsung dengan Pak SBY dalam menghadapi judicial review ini? Semua kita didiskusikan dengan Partai Demokrat. Secara khusus dengan Pak SBY ada? Tidak pernah bertemu dengan Pak SBY sebelumnya? Saya sampai sekarang belum ngobrol langsung dengan Pak SBY urusan ini. Tapi dengan Partai Demokrat secara memang saya pikir cukup gitu. Karena apa yang saya sampaikan, prinsip-prinsip dasarnya disetujui, strateginya, dan prinsip-prinsipnya oke, bagi saya selesai. Oke, ada dua rekan kita, Kang Cecep Budansa dengan Mas Dodi. Saya kasih waktu untuk sebelumnya kepada Kang Cecep, baru kemudian Mas Dodi. Monggo Kang Cecep. Kang Cecep, silakan. Baik, terima kasih Mas Dayat dan Mas Febi, dan terima kasih Pak Hamdan Julfa. Saya senang sekali bisa ikut bertanya kepada Pak Hamdan. Nah, pertama saya ingin bertanya, ini agak sedikit mengulang tadi yang ditanyakan Mas Febi. Cuma begini Pak Hamdan, Pak Hamdan kan sama Pak Yusril itu saya ibaratkan sih kayak mata uang lah. Dua-duanya ahli hukum tata negara ya. Keduanya juga elit, bahkan mungkin pendiri partai PBB, pengalamannya juga di dalam hukum ya, terutama hukum tata negara, saya kira satu level. Ya mungkin kalau soal usia mungkin Pak Yusril lebih senior, Pak Hamdan lebih muda. Nah, Pak Hamdan, ketika Pak Hamdan mau menjadi kuasa hukum Partai Demokrat versi AHY, apakah itu dengan sadar akan berhadapan dengan teman sendiri, ya, satu partai juga, dan kesadaran itu apakah bertujuan untuk
memberikan semacam edukasi hukum kepada publik, karena pada dasarnya nanti akan terlibat adu argumentasi hukum yang cukup berkualitas dan seimbang. Apakah ada kesana, Pak Hamdan? Ya, pertama tentu saya tidak tahu Pak Yusril mewakili mereka untuk ke Mahkamah Agung urusan gini. Satu. Kemudian yang kedua, setelah saya tahu, bagi saya ini menarik. Karena apa yang ditulis dalam permohonan itu, alasan-alasan yang sangat filosofis, ya, yang sangat mendasar. Tapi bagi saya, apa yang ditulis itu adalah usaha untuk keluar dari norma hukum yang existing gitu loh. Nah, jadi norma hukumnya jelas, tidak rumit, saya tadi sampaikan itu, sederhana, dibikin tidak sederhana gitu, agar bisa masuk gitu. Ya bagi itulah yang menarik bagi saya, kita uji. Kita uji ini masalah yang gamblang, masalah yang sederhana, apa itu yang tidak dipakai atau diperumit-rumit masalah yang sederhana gitu. Iya. Jadi bagi saya siapapun yang dihadapi ketika saya menerima kuasa, karena saya pikir Partai Demokrat dalam posisi yang benar, saya hadapi siapapun ya. Jadi apakah Pak Yusril ditunjuk atau siapa, bagi saya sudah siap aja. Karena ketika saya menerima untuk menangani perkara, saya tahu apa yang harus dilakukan dan apa alasan untuk mendefense setiap serangan itu gitu. Iya. Pak Hamdan, kan Pak Yusril itu berargumentasi, ya, argumentasi hukumnya itu begini. Kalau Pak Hamdan kan tadi berpijak pada doktrin hukum lah ya. Artinya memang bisa tidak jumur kalau misalnya itu yang dibuat adalah undang-undang partai politik. Sementara Pak Yusril argumentasinya itu adalah partai ini, keputusan partai ini sangat menentukan wajah demokrasi. Artinya orang-orang partai ini kan membuat undang-undang di DPR. Nah, kemudian peraturan atau ART di partai itu sifatnya bukan hanya mengikat kader-kader di internal, tapi juga adalah mengikat orang-orang di luar partai. Jadi kepentingan publiknya sama, sehingga Pak Yusril beralasan untuk mengikis wajah oligarkis dan nepotisme di partai, maka diajukanlah judicial review ke MA. Nah, pendapat Pak Hamdan dengan argumentasi hukum Pak Yusril itu memang tadi sudah disinggung, tapi dengan frase untuk mengikis nepotisme dan wajah oligarki di partai ini bagaimana Pak Hamdan? Menurut Pak Hamdan ini? Kalau saya, kalau memang begitu, jadi bukan anggaran dasarnya, undang-undangnya yang diubah. Ya. Jadi bukan anggaran dasar partai politiknya, karena anggaran dasar partai politik itu mendasarkan pada undang-undang dan undang-undang dasar gitu. Karena itu kalau memang hendak mengubah ya partai politik agar berwajah publik, ya benar-benar wajah publik, maka ada dua saya memberikan solusi. Undang-undang partai politik itu menjadikan partai politik itu benar-benar sebagai badan publik. Kemudian yang kedua, partai politik seluruh dibiayai oleh negara, sehingga rakyat seluruhnya berkepentingan terhadap partai politik. Jadi sangat berkepentingan dikontrol oleh rakyat secara langsung. Jadi begitu caranya. Jadi tidak langsung nembak pada anggaran dasar, hal yang jauh di bawah gitu. Jadi ini filosofinya yang apa? Kalau udah berangkat dari filosofi itu ya, berangkat dari filosofi itu. Jadi saya menyatakan kalau memang ada problem seperti itu ya undang-undangnya. Jadi bukan di anggaran dasar partai politik. Ya, jadi itu. Jadi sepanjang undang-undang partai politik memberikan peluang kepada seseorang untuk terus jadi ketua umum partai atau kepada anak mantan ketua umum partai itu sebetulnya sah-sah saja ya Pak. Sah-sah saja. Jadi begitu ya. Dan itu dibiayai oleh partai sendiri kan? Hanya dapat bantuan saja ya. Ya betul. Jadi mereka biayain partai kok. Jadi anggota yang biayain sendiri. Ya. Kemudian pengurus partai juga yang membiayai lebih besar. Masa diatur-atur lebih jauh? Kayak itu filosofi partai politik kita gitu loh. Karena itu filosofi, kalau filosofi itu diubah, mungkin bisa berubah ini. Tapi kalau sepanjang itu tidak bisa langsung nembakin anggaran dasar orang gitu. Iya. Jadi bisa dikatakan begini Pak Hamdan, ketika ada satu partai yang bersifat oligarkis dan nepotisme itu bukan kesalahan partai, tapi kesalahan di undang-undang ya. Bisa dikatakan begitu Pak? Betul sekali. Itu yang harus diperbaiki. Undang-undang harus diperbaiki.
Karena kalau kita baca, saya baca semua anggaran dasar partai politik yang ada di Indonesia sekarang ini, itu beda-beda. Kalau orang lain baca, partai sangat tidak demokratis ini. Masa untuk melaksanakan kongres harus persetujuan ketua umum? Masa untuk melaksanakan musyawarah daerah harus persetujuan ketua umum? Masa untuk ketua di tingkat cabang aja harus persetujuan ketua umum? Ada partai yang begitu. Demokratis enggak? Kalau pandangan luar menyatakan demokratis, tapi kan mereka senang-senang aja kok. Dan mereka menang kok di pemilu. Jadi ini harus kita lihat. Saya baca seluruh anggaran dasar partai politik, saya pelajari semua satu persatu. Pandangan saya bisa tidak demokratis, tapi pada akhirnya saya wise, ya. Saya bijak gitu. Wah, itulah kehendak anggota dan partainya menang kok. Iya. Gimana cara transfernya? Pakai Dana, bisa transfer kemana aja, ke siapa aja. Pak Hamdan, ini kan konflik di Partai Demokrat ini kan kalau saya sih mengibaratkan gajah lawan gajah atau singa lawan singa lah ya. Pak SBY lawan Pak Muldoko. Itu kan di mata publik begitu kan. Ya. Nah, tidak heran kalau kemudian konflik ini menjadi perhatian publik yang sangat luas. Jadi bukan hanya orang-orang partai yang menyaksikan atau mengikuti perkembangan ini. Nah, ketika sekarang terjadi saling memohon dan kemudian Pak Hamdan juga jadi kuasa hukumnya, ini juga menjadi lebih menarik karena ya kuasa hukumnya juga gajah lawan gajah kan gitu. Tetapi Pak Hamdan, yang ingin saya tanyakan, kalau di Partai Demokrat di kubunya Pak AHY, di mana Pak Hamdan jadi kuasa hukum, ini kan kader-kadernya ikut nimbrung, artinya ikut berkomentar. Nah, kalau di Pak Muldoko ini kan seolah-olah diwakili oleh Pak Yusril lah. Jadi jarang sekali ada statement dari versinya Pak Muldoko. Sementara di versinya Pak AHY ada Pak Beni yang ngomong, ada Andi Arief. Nah, seringkali pernyataannya itu keluar dari persoalan hukum. Misalnya yang soal 100 miliar honor itu kan tidak relevan ya dengan substansi masalah. Apakah Pak Hamdan misalnya itu ada diskusi dengan internal Partai Demokrat Pak AHY supaya statement-statement itu tidak menjadi liar dan tidak relevan dan fokus kepada hukum, sehingga yang memberikan statement itu cukup Pak Hamdan gitu? Tidak ada. Ya memang mereka bebas saja, anggota merasa berkepentingan kok partai ini diganggu, mereka ngamuk, artinya bisa-bisa saja itu terjadi di partai mana saja, bisa saja terjadi seperti itu. Karena itu saya juga tidak melarang, ya. Karena itu adalah menyangkut kepentingan mereka yang harus mereka katakan gitu. Jadi tidak ada harus satu pintu, nggak ada. Kita bersepakat, silakan saja, itu kan kepentingan. Masing-masing anggota partai kan punya hak juga untuk bersuara, ya, untuk menjaga marwah dan kepentingan partainya. Sama dengan misalnya mereka demo untuk menurunkan spanduk, ya masa kita larang-larang, itu kan kepentingan mereka. Masa depan mereka gimana kalau partai diganggu-ganggu? Nah itu masing-masing anggota partai yang harus saya hormati sebagai pengacara itu. Iya. Pak, saya nambah satu Pak Hamdan. Sepanjang sekarang Pak Hamdan dan Pak Yusril berhadapan sebagai para pihak terkait dengan GR, apakah tetap berkomunikasi Pak sebagai kolega Pak? Sampai sekarang jujur saya belum berkomunikasi. Oh iya. Ya. Tapi kalau sebelumnya ya masing-masing konsultasi itu biasa, ini nanya gini, kalau sebelumnya itu hal biasa saja. Saya diminta jadi ahli di banyak perkara yang Pak Yusril juga biasa saja. Atau saya minta pandangan-pandangan Pak Yusril terhadap satu kasus itu biasa saja. Tapi sekarang ini kita pending dulu urusan itu. Jadi, tapi bukan pending sebagai teman tetap aja teman begitu. Tapi karena kita ingin menjalankan profesi ini dengan benar profesional gitu. Ya, untuk tidak melanggar etika ya Pak Hamdan ya. Iya.
Mas Hayat, barangkali ada teman lain yang ingin bertanya mumpung ketemu dengan Pak Hamdan nih. Ya, Mas Dodi, silakan Mas Dodi. Oke, terima kasih Mas Dayat. Pak Hamdan, selamat siang. Ketemu lagi, terakhir ketemu Pak Hamdan waktu masih di MK dulu, udah lama banget. Pak Hamdan, pertanyaan saya sih singkat aja sebenarnya, nyambung pertanyaan Mas Feby barusan. Udah dijawab juga sebenarnya. Bapak kan ketika diminta oleh Demokrat menjadi kuasa hukum menangani kasus ini belum pernah kontak-kontakan lagi dengan Pak Yusril ya. Kalau boleh tahu Ya, itu sebelum itu terakhir kali Bapak sekedar telepon atau ngirim WA dengan Prof Yusril kapan, Pak? Sebelum ada. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, sebelum kasus ini nih, apakah udah pernah dengan Prof Yusril sering berhadapan-hadapan di pengadilan seperti kasus ini atau ini yang pertama kali, Pak? Iya, kalau di Mahkamah Konstitusi sering sekali. Cuma di Mahkamah Konstitusi itu saya tidak memang saya hindari untuk ditunjuk sebagai kuasa maupun ahli di Mahkamah Konstitusi. Tapi kantor saya, teman-teman dari kantor saya itu banyak sekali perkara berhadapan dengan kantornya Pak Yusril. Dan pada sisi lain, dalam banyak perkara juga, saya memberikan pandangan-pandangan terhadap kasus ditangani oleh Pak Yusril, walaupun saya tidak, bukan dalam hal saling berhadapan begitu. Saya juga diminta oleh Pak Yusril memberikan keterangan ahli, misalnya di luar Mahkamah Konstitusi, itu seringkali. Jadi ini hubungan profesional selama ini tetap terjalin, dan terakhir itu saya kira urusan pilkada kami kontak-kontakan. Urusan pilkada itu banyak, urusan pilkada kami kontak-kontakan selalu. Selalu. Oke. Rasanya ini sudah hampir 1 jam, Mas Dayat. Ya, kita sudah cukup banyak menggali dari Pak Hamdan Sulfan, luar biasa pengetahuan-pengetahuan dan dalil-dalil hukum yang telah disampaikan oleh beliau. Dan rasanya saya mewakili Tribun Network, Pak Hamdan, mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu hukum yang gratis ini yang disampaikan oleh Pak Hamdan Sulfan dalam kesempatan dialog kali ini. Saya kembalikan kepada Mas Rahmat Hidayat untuk menutup dialog kita kali ini. Terima kasih sekali lagi Pak Hamdan. Terima kasih. Terima kasih Mas Feby. Tadi Mas Feby bertanya kemudian dijawab oleh Bang Hamdan. Silaturahim dengan Profesor Yusril sementara ini terpending. Mudah-mudahan kalau nanti ketemu di mall tetap tegur sapa, saya sarankan Bang Hamdan, karena silaturahim secara konvensional tetap menjadi penting. Tadi diingatkan diargumentasi oleh Bang Hamdan, ada ART bukanlah objek untuk dilakukan judicial review. Bang Hamdan juga tadi mengingatkan bahwa penggugat seakan ragu untuk terkait ADART ini yang seharusnya ini ranahnya adalah dilakukan melalui PT UN. Tetapi apapun argumentasi hukum ini, baik Prof Hamdan maupun Prof Yusril akan menjadi menarik bagi kita semua pasca kita menanti keputusan yang akan diberikan kepada Mahkamah